pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita datang menghampiri tata kasih karunia Allah. Uralamaya serala palapalapayasi. Terima kasih Bapa buat hari yang Tuhan berikan atas kami. Terima kasih Tuhan, jikalau kami boleh berada sebagaimana kami ada, itu semua oleh karena kasih setiamu ya Bapa. Pagi hari ini kami akan mulai ibadah kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah-rumah, namun kami percaya kuasa Tuhan akan Tuhan nyatakan. Setiap kami akan mengalami lawatan Tuhan, setiap kami akan mengalami hadirat Tuhan. Dan inilah waktunya Engkau bekerja dengan luar biasa atas kami pribadi lepas pribadi. Tutup bungkus seluruh aspek kehidupan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan kami akan mengawali ibadah ini. Ya ralamaya serala pala 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 paya serala pala paya se. Ya ralamaya senarata maka serala pala paya se. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, mari kita rindukan hadirat-Nya pagi hari ini. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi kami. Kami rindu Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya ketika hadirat-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami, maka ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Bahkan kami mau lebih lagi di dalam kami menyembah Engkau. Tuhan, urapi kami percaya. Ya ralamaya senaralapalayasi, ya ralapalapalapalapalapalapalapayasi, ya ralamaya senaratamaka senarapalapalapalapalapalapalapayasi. Hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu nyata, urapan-Mu turun atas kami, kuasa-Mu bekerja atas kami pada pagi hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Ya ralapalapalapalapalapayas, ya ralamaya sandaralapayas. Kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau pada pagi hari ini. Sungguh besar kasih setia-Mu yang Tuhan nyatakan atas kami. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hatimu. Ku besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Amin. Darah-Mu
Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa syafaat, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita satu hati kita tunduk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan kerjakan atas kehidupan kami setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk setiap karya-Mu, pemeliharaanmu atas setiap kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang dihadapi, segala permasalahan yang dihadapi bangsa ini Tuhan. Kami percaya semuanya seizin kuasa-Mu, semuanya seizin atas Engkau ya Tuhan. Bapa, Engkau memberkati pemerintahan ya Tuhan dalam menghadapi situasi yang mungkin sangat sulit di akhir-akhir ini ya Tuhan. 3 bulan ini ada pandemi COVID yang sedang melanda di negara kami Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati segenap pemerintahan ya Tuhan, seluruh stakeholder yang bekerja untuk menangani seluruh pasien COVID ya Tuhan. Kau memberkati, Tuhan berikan kekuatan atas bangsa ini ya Tuhan, agar bangsa ini kuat menghadapi segala sesuatu terpaan yang ada di depan bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan, pengurapan dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, kasih karunia Tuhan turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, seluruh jajaran pemerintahan, baik yang ada di pusat, baik yang ada di daerah ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, berikan lewat para pemimpin ini ya Tuhan. Engkau boleh memakai para pemimpin kami ya Tuhan untuk boleh menjadi berkat untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan juga kami berdoa untuk resesi ekonomi yang melanda sebagai dampak lain dari COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan dijagai. Kami percaya bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya setiap peristiwa, setiap masalah pasti dibalik semuanya itu Tuhan mempunyai rancangan yang sangat indah ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tuhan kuatkan. Bahkan gereja-gereja boleh jadi terang, bahkan gereja-gereja boleh jadi berkat, saling menguatkan untuk sesamanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terkhusus kami juga berdoa untuk Siloam ya Tuhan. Tuhan berkati SLCC yang ada di Jakarta, bagi yang ada di seluruh Indonesia ya Tuhan. Kami percaya ikat kami sebagai satu keluarga ya Tuhan. Keluarga di dalam Kau ya Tuhan. Bahkan melalui SLCC kami, melalui SLCC ini ya Tuhan, Kau nyatakan kasih setiamu ya Tuhan untuk setiap kami. Tuhan pelihara setiap jemaat-jemaat, Tuhan kuatkan setiap jemaat-jemaat, Tuhan menjagai kesehatan setiap jemaat, Tuhan menjaga juga gembala kami yang ada di Jakarta ya Tuhan, Bapak Paulus Sugiharto. Tuhan menjagai kesehatan, Tuhan menjagai pelayanan beliau, pekerjaan, seluruh aspek hidupnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan buka setiap hati kami ya Tuhan. Berikan hati kami siap ditaburi untuk benih firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih hanya dalam satu nama-nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut hadiratnya, kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita naikkan satu pujian yang menyatakan hanya di dalam Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta,
Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, tempatku berharap. Berjalan ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kiranya hadirat-Mu memenuhi kami. Dan kiranya urapan-Mu memenuhkan kepada setiap kami. Aku berkata, kami mau patahkan, kami hancurkan dengan kuasa darah Kristus setiap belenggu di dalam kehidupan kami ataupun selubung di dalam kehidupan kami yang menghalangi segala pengurapan berkat dan segala anugerah kasih karunia penyingkapan pengertian dan pengenalan akan Allah mengganggu kehidupan kami. Segala selubung kami hancurkan dengan darah Kristus yang penuh kuasa, karena kami percaya darah Kristus akan menyucikan kehidupan kami hari ini. Bapa, terangi kami dengan terang firman-Mu, biarkan Roh-Mu yang kudus mengurapi kami hari ini Tuhan. Roh-Mu yang kudus menyinari hati dan pikiran kami, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, roh kami makan sesuatu sehingga kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama-nama Tuhan Allah perlindungan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Saudara, sukacita ada di tengah-tengah kita, amin. Sudah mulai normal, kita sudah mulai kerja kembali ya. Jalanan juga sudah mulai ramai kembali, tapi saya ingatkan tetap berhati-hati saudara. Harus tetap pakai masker dan jaga kesehatan, jaga imun tubuh kita agar kita tetap bisa melayani Tuhan, tetap bisa menyembah Tuhan. Kalau tubuh sakit kan menyembah Tuhan tidak konsentrasi. Jaga tubuh kita agar kita tetap bisa terus fit melayani Kristus. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini saya belajar tentang Daud. Akan saya beri judul saudara, dari pembawa makanan jadi pahlawan yang sejati. Dari pembawa makanan jadi pahlawan yang sejati. Kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan Bapak Saudara dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 27 sampai ayat yang ke-39. Cukup panjang, tapi saya akan bacakan sampai cukup, kemudian saudara bisa lanjutkan di rumah. Ya, 1 Samuel pasal 17 ayat 22. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan, sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin yang mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Larinya tidak lari biasa, tapi lari dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang mengindahkan cemooh dari Israel?
siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Saya akan lompat saudara, saya akan lompat di ayat yang ke-32. Saya akan lompat di ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saya akan ceritakan sedikit kisahnya dari awal, saudara ya. Pada waktu itu Israel sedang menghadapi Filistin. Lalu kebiasaan bangsa Israel adalah yang punya anak yang usianya, anak laki-laki maksud saya, yang usianya cukup dewasa harus wajib militer. Kali itu anak Isai 3 orang yang paling besar, Bapak Ibu, diutus oleh Isai untuk maju berperang. Lalu mereka maju berperang. Singkat kata, Daud diperintah Isai untuk jadi bagian logistik, pembawa makanan. Antarkan bekal ini untuk anak-anakku, untuk kakak-kakakmu yang sedang berperang di medan perang. Ingat ya, saya dramatisir begitu. Kamu hanya nganter makanan aja. Setelah itu cepat balik. Selesaikan tugasmu menggembalakan kambing domba. Anak bungsu ini, Daud ini begitu setia dengan perkataan bapaknya. Dia pergi ke medan perang. Sampai di medan perang yang kita baca tadi, semua barang-barangnya diturunkan. Dititipkan pada tentara. Ini bakal makanan untuk kakak-kakakku, juga semua tentara yang ada di sini, semoga cukup ya. Lalu tidak hanya menurunkan barang, ketika Daud sedang ada di situ menurunkan barang, Bapak Ibu, Goliat sedang keluar menantang tentara Israel. Daud lalu mengarahkan telinga dan pandangannya kepada fenomena yang terjadi pada hari itu. Daud mendengar bahwa Goliat, tentara orang Filistin itu menghina Allah Israel. Seketika juga niatnya untuk segera pulang tidak jadi, saudara. Dia ingin lihat siapakah orang yang tidak bersunat ini, sehingga dia berani mencemoohkan tentara Allah yang hidup. Israel begitu diurapi Tuhan, dikasih Tuhan hari-hari itu. Daud percaya bahwa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Allah menyertai Israel. Tapi dia kemudian mendengar seseorang yang tidak percaya menghina Allahnya. Niat Daud begitu besar untuk mengalahkan dan membunuh orang ini. Singkat cerita, Daud sedang berbicara begitu, aku ingin bunuh orang ini, aku ingin lawan orang ini. Setor nyawa, saudara. Saul berkata kepada Daud, kamu memang menghadapi singa, sudah nanti akan baca di bawahnya. Daud berkata, hambamu ini sudah biasa menghadapi singa, menghadapi beruang-beruang. Waktu hambamu ini menggembalakan kambing domba di padang. Saul mungkin sempat berpikir, kamu sedang tidak ngadepi singa. Kamu tidak ngadepi beruang. Kamu ngadepi orang raksasa yang sejak kecil dilatih untuk perang. Sedang kamu dilatih untuk jadi angon, cah angon, saudara. Sudah bisa lihat ketimpangannya. Ini yang dirasakan Saul. Sampai Saul nanti berkata, baju perangku pakailah. Ya. Karena apa? Khawatir Daud dicincang-cincang oleh Goliat. Kita tahu ini. Kita mau lihat. Kita lihat kisah ajaib ini, Bapak Ibu. Bagaimana seorang pembawa makanan jadi pahlawan yang sejati. Jika kita saksikan, mungkin kita berkata, Daud ini begitu bodoh. Daud setor nyawa. Kalau saya jadi Daud, begitu ada perang, saudara ya. Sekarang mungkin ini perang ya, saudara. Pakai rudal begitu, pakai granat, disuruh ngantar makanan, kira-kira saya sudah nggak berani, saudara. Ya, ngantar makanan aja ya. Mungkin begitu datang ke tempat, tak taruh saya cepat pulang. Ya, tapi Daud tidak.
mungkin ini bodoh bagi kita. Mari kita lihat firman Tuhan, saudara. Semua orang meragukan Daud. Semua orang mengejek Daud. Semua orang meremehkan Daud dan tidak mengakui kekuatan dan keberadaan Daud. Bahkan saudaranya sendiri, kakaknya berkata, "Kamu ngapain di sini?" Saudara baca ceritanya, "Pulanglah. Kalau kamu sampai kena apa-apa, aku bisa dimarahi oleh papa." Gitu. Tapi Daud ingin mematahkan semua tuduhan itu. Bapak Ibu Saudara, kita tahu ada suatu spirit di dalam hati Daud. Ada satu semangat di dalam hati Daud yang percaya bahwa Israel adalah dipilih Tuhan. Ada suatu spirit bahwa Tuhan menyertai dia yang membawa Daud jadi pahlawan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau lihat ini. Betapa banyak orang meragukan kita. Betapa banyak orang menghina kita dan berkata, "Kamu siapa sih? Kamu dulu bagaimana sih? Kamu tuh bisa apa sih? Kamu tuh gak pinter. Kamu mau saingan dengan orang-orang pinter itu. Kamu bersaing dengan orang-orang kaya itu. Kamu mau bersaing dengan orang-orang hebat itu." Mungkin kita akan dikata, "Kamu ngapain sih? Kamu siapa sih?" Mungkin kita sedang berjuang keras di masa transisi new normal ini. Dan kita bekerja begitu keras. Kita ingin tetap sukses. Kita ingin tetap jadi orang yang dipakai Tuhan. Mungkin orang bilang, "Kamu ngapain sih? Kamu apa bisa?" Kita mau belajar dari Daud. Daud tidak mendengarkan perkataan orang yang melemahkan. Ketika orang sibuk mengejek, Daud sibuk membuktikan bahwa Tuhan beserta dia. Seberapa banyak dari kita yang saat ini direndahkan, saudara. Seberapa banyak dari saudara yang saat ini diremehkan. Seberapa banyak dari saudara yang saat ini tidak dipandang. Belajarlah dari Daud. Daud tidak menghiraukan itu. Sekalipun kita mungkin dari orang yang biasa, kalangan orang biasa. Tapi ketika Tuhan beserta saudara dan saya, kita akan diubahkan jadi seorang pahlawan yang sejati. Amin. Alhasil saudara tahu, dan kita baca, Daud akhirnya menang. Daud jadi pahlawan yang disanjung dengan cara-cara yang luar biasa. Kita tahu Daud menang. Tapi saudara tahu bahwa kemenangan itu tidak diraih dalam proses yang singkat. Tahukah saudara, di balik kehebatan Daud, Daud punya yang namanya ruang sepi, bahasa saya. Kepahlawanan Daud, kehebatan Daud tidak dibentuk di pelatihan perang. Kehebatan Daud, kepahlawanan Daud tidak dibentuk di tempat pelatihan perang. Tapi dibentuk oleh Tuhan sendiri lewat cara yang sederhana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya membayangkan bahasa ada satu ruang. Ada satu ruang yang Tuhan sediakan bagi Daud. Ada satu ruang, ada satu tempat khusus yang Tuhan sediakan untuk melatih Daud. Ruang apa itu? Saya sebut itu ruangnya Tuhan. Di dalam ruang itu ada apa? Di dalam ruang itu ada hadirat Tuhan. Kenapa saya sebut begitu, saudara? Kita mau baca lagi, saudara. 1 Samuel pasal 16 ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, "Sesungguhnya aku telah melihat seorang anak laki-laki, Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ia seorang prajurit yang pandai bicara. Elok perawakannya, dan yang terakhir, dan Tuhan menyertai dia." Sesulit apapun keadaanmu, sedihina apapun saudara, sediremehkan apapun saudara, tetaplah percaya satu hal, ketika Tuhan menyertaimu, Tuhan sedang membentuk engkau jadi seorang pahlawan. Kamu tuh apa? Kita diremehkan. Lihat kehidupanmu yang dulu seperti apa. Ingat saudara, Tuhan memakai orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang berhikmat.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ruangan ini, ruangan yang ajaib. The presence of God. Ketika kita pagi hari kita nyembah Tuhan seperti Daud yang main kecapi, kita naikkan pujian Holy Holy Lord. Kita menyembah memuliakan Tuhan, kita sedang di dalam ruangnya Kristus, saudara. Ketika kita menyembah memuliakan Tuhan, kita sedang dalam hadirat Tuhan. Disitulah Daud dibangun. Ada hadirat Tuhan. Dan yang kedua, ada pengurapan Tuhan. Ada satu hal yang kita perlu pelajari, yang kita tahu, saudara. Dari sekian anak Isai, hanya Daud yang diurapi. Ketika kita di dalam hadirat Tuhan, kita berjalan dalam hadirat Tuhan, kita berjalan dalam pengurapan Tuhan, kita jaga pengurapan itu ditinggal di dalam diri kita. Saudara tahu, Daud bukan karbitan seperti Saul. Pengurapan yang berada dalam Daud ini berbeda dengan pengurapan yang ada di Saul, yang seakan langsung mengubah Saul secara instan jadi seorang raja dan jadi manusia yang berbeda. Pengurapan pada Daud adalah pengurapan pembentukan. Pengurapan pada Daud adalah pengurapan proses. Pengurapan pada Daud adalah pengurapan untuk tetap bisa step by step setia. Sampai pada titik yang Tuhan tentukan dia layak jadi seorang raja. Pengurapan harus kita jaga. Pengurapan tidak membuat saudara jadi manusia super. Pengurapan tidak membuat saudara jadi orang yang kemudian langsung berwibawa. Ya, orang harus menyingkir karena saya diurapi. Ingat, pengurapan terkadang membawa saudara kepada proses. Kenapa bisa begitu, saudara? Ingat Tuhan Yesus setelah Roh Kudus turun ke atasnya, apa yang terjadi? Dicobai. Ya. Bukan langsung setelah selesai jadi roti. Ya. Tidak begitu kemudian makan roti. Roti ya. Roti apa, saudara? Ya, karena sudah diurapi Roh Kudus kan ya, kemudian pengen macam-macam, tidak. Roh Tuhan membawa di padang gurun untuk mendewasakan, untuk membuat Kristus mengerti rasanya penderitaan manusia berdosa itu seperti apa. Dan ketika Yesus 40 hari, 40 malam di padang gurun, saudara, dia merasakan penderitaan manusia, belas kasihnya kepada manusia muncul. Tuhan punya rencana dalam pengurapan. Pengurapan tidak berhenti pada manifestasi, tapi impartasi kuasa Allah. Karakter Tuhan turun dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ada perkenanan, saudara. Perkenanan adalah hal alami yang tidak bisa dibuat. Ya. Mau tidak mau hanya Daud yang diperkenan untuk diurapi. Tidak bisa kita mohon perkenananmu Tuhan. Perkenan aku Tuhan, tidak bisa. Perkenan itu alami. Itu hubungan hati, saudara. Saudara tidak bisa perkenanan tahu-tahu turun. Saudara harus mengerti hati Tuhan dan senangkan dia. Yang keempat, yang terakhir, dalam ruangan Tuhan ada pembentukan untuk setia, konsisten, dan persisten. Setia artinya faithful, iman yang aktif. Konsisten artinya terus menerus. Persisten artinya terus menerus dan dinamis. Ini yang kita tahu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai penutup kita akan baca 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saul dan semua orang Israel memperhatikan yang kelihatan. Bagaimana mungkin ya seorang kurcaci seperti Daud yang ukurannya tubuhnya kecil menghadapi Goliat yang segede itu. Tapi Daud memperhatikan yang tidak kelihatan. Ada penyertaan Tuhan, ada pengurapan Tuhan, ada perkenanan Tuhan. Untuk itu Daud mau maju karena Tuhan yang besertanya adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang hidup. Bapak Saudara, saya bangun semangat kita hari ini. Ingat bahwa kita adalah bangsa Israel yang baru. Tuhan beserta saudara.
apapun masa lalumu, apapun perkataan orang yang menghina, merendahkan, ataupun membuat kita tidak semangat hari-hari ini seperti Daud. Ada dua pilihan saudara. Saudara tenggelam dalam perkataan itu, atau saudara mau bangkit sebagai pahlawan. Hari-hari ini, isu tentang hal yang buruk, negatif itu menyerang bangsa ini dan menyerang kita semua. Ada dua pilihan. Saudara tenggelam dalam isu, atau saudara mau buktikan bahwa Tuhan besertamu dan bangkitlah jadi pemenang. Puji Tuhan, kita mau berdoa dan kita mau siapkan hati kita untuk kita melakukan perjamuan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, oh, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Kami mau bangkit, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kita percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Musik tetap mengalun. Firman Tuhan berkata, musuh kita bukanlah darah dan daging, tapi penguasa dan pengeludi udara. Setan sedang coba melemahkan saudara. Setan sedang mencoba menghancurkan hidupmu lewat banyak cara. Kau mau tahu, mau takut seperti orang Israel atau mau bangkit seperti Daud? Tapi keadaan mustahil, mas. Saudara, apakah saudara bisa membuktikan Tuhan menyertai saudara? Di saat inilah iman kita harus diaktifkan. Amin. Kita mau percaya bahwa Tuhan beserta kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Oh, aku percaya. Kita siapkan perjamuan kudus. Kemenangan sudah Kau jamin. Mari kita angkat tubuh Kristus. Kristus yang menang, bukan saudara yang menang. Saudara dibawa kepada kemenangannya. Saya katakan sekali lagi, Kristuslah yang menang, bukan saudara dan saya yang menang. Saudara dibawa dalam kemenangannya dan menikmati kemenangannya. Suatu anugerah, bukan? Mari kita angkat tubuhnya. Allah kami yang hidup, inilah tubuh-Mu yang penuh kuasa. Biarkan tubuh kami digantikan dengan tubuh Kristus. Dan kelak ketika kami Engkau jemput, ubahkan tubuh ini jadi tubuh kemuliaan untuk layak masuk dalam kerajaan. Segarkan hidup kami, pulihkan kehidupan kami, baik tubuh jasmani maupun rohani. Oleh karena tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kami terima penebusan-Mu Bapa. Kita angkat darah Kristus dengan iman. Dia menderita luar biasa. Belas kasihnya muncul ketika 40 hari ia di padang gurun. Pengurapan
menuntun Kristus, memampukannya sampai setia mati di kayu salib. Biarkan apa yang dia kerjakan menyenangkan Bapa bisa kita kerjakan, saudara. Kami terima penebusan-Mu, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Saudaraku, terimalah darah Kristus dengan iman. Kau yang sakit sembuh, kau yang terbeban kau dibebaskan, dan imanmu diperbaharui hari ini. Terimalah darah Kristus dalam hidupmu. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah melakukan perjamuan kudus. Kita angkat tangan dan kita mau berdoa untuk saudara. Allah Bapa kami yang hidup, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Juni. Tuhan memberkati dengan kuasa anugerah, sehingga Tuhan memberkati dengan umur panjang, kesejahteraan, anugerah, kelimpahan senantiasa mengalir buat saudara kami. Dan kami mulai bulan Juli, bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh kebangunan rohani, bulan yang penuh anugerah, yang siap kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, angkat tanganmu, terimalah kesembuhan, pengurapan datangnya daripada Allah. Terimalah anugerah ini, engkau akan dijadikan seperti Daud yang setia dan menang dalam segala keadaan. Entah itu ukuran musuh 2-3 kali lipat, tapi ketika Tuhan menyertaimu, engkau akan berkemenangan. Berkemenanganlah pekerjaanmu, berkemenanganlah kehidupanmu, berkemenanganlah keluargamu, anak-anakmu, semuanya diberkatilah engkau dulu, sekarang, sampai Kristus datang yang kedua kali menjemput kita. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh Bapa, di dalam surga terima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Haleluya.